Saya Romo Koko, sebelum kita mulai sesi Anda punya 2 kesempatan untuk tanya apa aja tentang saya. Karena kalau tidak kenal Anda tidak sayang. 2 pertanyaan. Anda akan dapat merchandise nanti bagi yang tanya, hadiah. Silakan. Saya hitung sampai 5, kalau enggak kita akan siap tidur mendengarkan materi ini. 1, 2, 3, 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Silakan langsung berdiri. Saya Sumatera Selatan, bagus. Ada pertanyaan yang lebih bermutu? Yang 2? Silakan. Yang baju putih, silakan langsung aja. Iya. Deketin. Romo Koko kenapa ketawanya hihihi? Ya suka-suka saya lah ketawanya, mau hihihi hahaha. Hidup Romo udah banyak aturan, ketawa juga nggak usah diatur. Jadi Monsinyur Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Yono itu pernah tanya ke saya, Romo coba itu ketawanya nggak kayak kuntilanak, kata dia. Lalu saya bilang, aduh Bapak Uskup, kita ini sudah tidak menikah, tidak merokok, uang jajan pas-pasan, masa nggak boleh ketawa juga Monsinyur? Terus dia ketawa, kiki. Kenapa ya, memang bawaannya begitu, udah ya. Satu lagi lah, ada yang lebih bermutu? Aduh, pertanyaannya silakan siapa yang yakin bahwa pertanyaannya bermutu gitu loh. Yakin gak bermutu? Ya, yang berdiri dulu silakan, yang berdiri. Dia udah yakin banget berdiri. Awas lu gak bermutu lu ya. Namamu siapa Nona? Selamat sore Romo. Selamat sore. Wah, dari suaranya sudah lembut mendayu-dayu. Saya paling suka suara seperti ini. Coba ulangi dari awal. Selamat. Jadi grogi. Selamat sore Romo. Selamat belanja. Kadang-kadang Romo saking gabutnya pengen disapa perempuan, saya pergi ke Indomaret cuma beli tisu aja. Hanya untuk disapa. Gimana, Nona namanya siapa? Saya dengan Maria Evelyn. Pertanyaanmu? Pertanyaan saya, jujur ini pergumulan saya dan mungkin semoga ini jawaban Tuhan hari ini. Aduh, berat ini. Gimana? Wah, bermutu sekali ternyata pertanyaannya. Saking bermutunya berat. Apa pertanyaanmu, Evelyn? Saya menikah 2 agama. Dan sampai hari ini. Maksudnya kamu menikah dengan 2 pria dengan 2 agama? Berbeda agama, berbeda gereja. Berbeda agama, berbeda gereja. Oke. Dan sebelum hari ini, saya benar-benar menjadi pergumulan saya, apakah saya harus ikut suami atau saya lanjut di iman Katolik saya. Dan entah kenapa hari ini ada acara ini, mungkin semoga jadi jawaban buat saya. Catat tanggalnya. Saya berharap suatu hari nanti kalian bisa membaharui ikatan sakramen perkawinan kalian di tempat ini. Dan kebetulan saya juga punya 2 anak laki-laki. Iya. Entah kenapa dari... Anda punya 2 laki-laki? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Romo congek sebelah, jadi kamu ngomongnya harus... Entah kenapa dari kecil saya selalu mendoakan anak saya yang kedua untuk menjadi pastor. Dan beberapa kali dia bilang ya mungkin gitu. Mungkin, ya. Jadi saya minta tolong doanya juga. Ya, saya akan mendoakan dia. Ya. Tuhan patahkan tulang rusuknya Tuhan. Jangan. Biar tulang rusuknya nggak kembali gitu loh. Kan katanya kalau dapat Hawa dapat istri itu kan tulang rusuk yang hilang katanya ya kan. Enggak, Romo bercanda. Udah itu aja Romo. Itu ya. Semoga impianmu, ini jarang loh ada mama-mama yang mau berdoa bagi panggilan imam untuk anaknya, jarang sekali. Biasanya Tuhan panggillah demikian banyak anak laki-laki asal bukan anak saya. Tapi hari ini kita mendapat declaration of abundance yang luar biasa. Engkau tahu bahwa anak bukan milikmu. Engkau tahu bahwa anak itu seperti mata panah yang Tuhan titipkan. Engkau tarik busurnya.
Tugasmu mengarahkan ke tempat yang paling baik dan dia akan melesat sesuai dengan rahmat Tuhan dan dengan doa-doa seorang mama. Terima kasih banyak ya. Saya bisa menjadi Romo karena doa mama saya. Mama saya sampai hari ini setiap hari mendoakan Romo. Dari saya kecil dulu. Dan Anda juga bisa buat itu. Para mama, angkat tangan para mama. Para mama tinggi. Yang punya anak tinggi. Para mama, semoga anak Anda menjadi suster Romo. Amin. Oke, kita lanjut ke materi ya. More than just actions. Ini patung santo siapa ya gambarnya ya? Santo siapa ini? Halo? Saint Joseph ya. Nanti ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Next. Budaya tampil dan krisis rohani. Jadi Romo ingin mulai dengan statement sederhana. Godaan serba exposure zaman sekarang ini seolah-olah membuat kita merasa bahwa pelayanan kita itu tidak berarti kalau tidak dilihat orang. Pelayanan Anda yang kecil-kecil di dalam keluarga sebagai istri, ibu rumah tangga, sebagai suami, sebagai bapak, kayaknya nggak punya arti kalau nggak di show off gitu. Makanya kita kadang-kadang bekerja demikian keras supaya duitnya bisa kita tabung dan kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, ambil foto yang paling baik untuk diposting di Instagram. Supaya orang tahu bahwa kita a happy holy family. Ngerti nggak? Seolah-olah kita itu baru berarti kalau kita itu ada yang di-expose kepada orang lain. Sekarang ini zamannya exposure, di mana-mana orang berlomba untuk tenar, untuk kelihatan. Sehingga performa rohani kita menciptakan kelelahan batin. Anda tahu ya, kisah di Amerika, statistik menunjukkan bahwa remaja putri usia 14 tahun ke bawah, tingkat mengakhiri hidup mereka sendiri, itu naik sampai 3 kali lipat semenjak ditemukannya platform sosial media, pasca 2014 ke atas. Itu naiknya sampai 3 kali lipat. Karena apa? Orang cenderung membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dan bagi remaja putri, ini jauh lebih rentan. Jadi untuk Anda yang punya anak-anak remaja, putra putri, coba perhatikan ya sosial media mereka. Kadang-kadang tanpa sadar itu menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Karena melihat bahwa hidupku kok nggak seindah hidup orang-orang lain. Oke? Apa akibatnya? Kadang-kadang dalam pelayanan kita merasa gagal kalau tidak terlihat, tidak dihargai, tidak dipuji. Kamu hebat ya, kamu tadi singer keren ya, suaramu wow, musikmu wow, pacarmu wow. Kadang-kadang ya toh, kadang-kadang kita kalau tidak dipuji itu merasa ada yang kurang gitu. Sermonmu, wow. Nah ini budaya yang menciptakan krisis rohani di banyak segi. Oke? Nah ini satu pernyataan yang nanti akan kita bedah sama-sama. Next. Ini contoh konkret ya. Sekian tahun saya jadi fansnya MU. Saya pikir dengan exposure yang luar biasa dari media, MU itu kan marketingnya luar biasa. Lebih dari marketingnya Wings Group. Jadi, marketingnya kan keren itu. Dia membrand dirinya sebagai klub sepak bola ternama. Pemain-pemain mahal dia yang punya, selain Real Madrid tentu saja. Tapi untuk Liga Inggris, image apa yang orang dapatkan itu? Kalau melihat Liga Inggris pasti selalu ingat Manchester United, the Red Devils, ya kan? Glory, glory Man United. Ada di sini? Siapa yang juga fansnya MU? Angkat tangan. Anda jauh dari kerajaan Allah. Karena apa? Sementara 5 tahun terakhir ini, statistik juara-juara, lihat itu. Ada Everton, ada AC Milan, ada Barcelona, ada macam-macam, Liverpool. Dia tidak dapat trofi satupun 5 tahun terakhir ini.
Sehingga saya penasaran, saya kunjungi sendiri stadionnya. Saya masuk ke stadionnya. Saya berkati supaya menang. Karena di bawahnya ada kapel. Anda tahu nggak MU kenapa Romo favorit MU? Tanya dong. Kenapa Romo? Tanya dong. Karena Sir Matt Busby dari sejarahnya, itu seorang Irish, dia Katolik tulen, dan pemain-pemain awal MU itu dapatnya dari mana? Saringan Liga Misdinar. Jadi misdinar antar paroki diadu, yang paling bagus diambil masuk ke MU. Dan mereka setia misa mingguan pada saat itu. Sekarang sih udah enggak, makanya kalah. Kayak gini loh, kadang-kadang yang ditampilkan itu yang keren, tahu-taunya zong. Nah ini. Termasuk yang sedang foto di sana ya, zong. Next. Tidak kurang dari J.L. Schellenberg. Dia mengatakan dia memberi, ini seorang Canadian philosopher yang sangat terkenal. Dia memberi argumen kalau Tuhan itu maha baik. Mestinya Tuhan nongol aja dong. Langsung membelah langit dan mengatakan pada semua manusia di bumi ini, halo, saya Tuhan, bertobatlah, hai, gitu ya. Jadi semua orang gampang percaya dan ikut dia. Kan begitu, kalau dia maha kuasa, hai, saya Tuhan. Selesai perkara, tidak ada lagi kejahatan dan tidak ada lagi orang yang menderita. Karena tahu, melihat dengan mata bahwa Allah hadir. Itu argumennya J.L. Schellenberg. Ini Romo sederhanakan, argumennya nggak sesederhana itu, berlembar-lembar bukunya, sampai rambut saya memutih. Belum rontok sih. Katanya kalau orang rambutnya rontok, agak botak di depan itu katanya pemikir ya. Kalau botaknya di belakang orang pintar. Kalau dari depan sampai belakang dia pikir dia pintar. Kata Schellenberg, nggak ada di sini ya. Kalau ada itu hanya fiksi ya. Bukan kebetulan. Romo suka godain orang, maaf ya. Nanti dosanya akan saya akukan minggu depan. Kalau ingat. Jadi J.L. Schellenberg ini bagus banget. Dia mengemukakan satu argumen yang kita mau jawab apa orang Kristiani. Dia mengatakan kalau Tuhan maha baik harusnya dia nongol aja dong. Tapi jawaban iman Kristiani begitu mendalam. Iman Katolik mengajarkan bahwa Allah itu memang bekerja tanpa harus kelihatan. Hidden but holy. Sesuai dengan seri Anda. Next. Ada satu konsep yang namanya Deus absconditus. Ini bukan jenis penyakit kulit. Ini bahasa Latin. The absent God. Jadi Allah yang tidak terlihat. Ketersembunyian Tuhan bukan tanda ketiadaan, tetapi strategi kasih setia. Mengapa? Karena kalau Tuhan itu menampakkan wujudnya kepada semua manusia, maka kita tidak lagi bebas. Kebebasan kita dirampas. Allah tidak mau robot yang percaya, oh iya ya, dia ada. Itu namanya robot, diprogram. Allah memberi kita kehendak bebas, supaya kita bisa memilih mencintai dia, dan menyerahkan hati kita kepadanya. Maka Tuhan berkata kepada Thomas, ingat enggak? Hai Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi, kenapa Tuhan menyebut kita berbahagia? Karena kitalah yang punya kehendak bebas. Kita dengan bebas memberikan cinta kita dengan iman percaya walaupun tidak melihat. Jadi Allah kadang-kadang menyembunyikan dirinya untuk membuat kita ini bebas. Romo kok omongannya filosofis banget sih Romo? Next. Karena Tuhan sendiri meneladankan cara berada yang tersembunyi namun kudus, membebaskan kita dari beban. Allah tidak ingin membebani kita dengan tugas untuk mencintai dia, untuk selalu tampil di hadapan dunia. Tidak. Jadi Allah yang tersembunyi itu juga meminta kita saudara-saudari untuk tidak perlu cemas dan takut. Kalau kadang-kadang pekerjaanmu tidak kelihatan. Kalau kadang-kadang pelayananmu dianggap kecil oleh orang. Kalau kadang-kadang kamu tidak merasa mendapat sesuatu dalam pelayananmu.
Ada tuh orang yang kadang-kadang kering ya, pergi misa juga kering. Pernah merasakan fase itu enggak? Pergi misa enggak kerasa apa-apa? Pernah? Doa jungkir balik, rosario sambil kayang, tetap enggak ketemu, enggak, hatinya enggak tersentuh. Pernah rosario sambil kayang? Masa enggak bisa? Mau Romo buktikan? Hehehe. Kadang-kadang untuk pelayanan-pelayanan yang bahkan tidak ada emotional feedback, kita diminta oleh Tuhan untuk setia. Jangan terlalu terbebani untuk seolah-olah harus merasakan sesuatu. Romo tuh paling jengkel ya. Kalau dengar orang Katolik ngomong, Romo, misa di Katolik itu Romo, bosenin. Itu bacaannya panjang kali lebar. Musiknya tidak menghentak karena bukan LOJF yang nyanyi. Musiknya itu musik prapaskah terus. Lagu yang paling saya alergi sebetulnya ya waktu dulu ya. Kumbayah itu loh. Datanglah Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Itu dinyanyikan lama sekali. Aduh sampai jengkel. Kadang-kadang kita merasakan seperti itu bukan? Orang-orang komentarnya, aduh romonya tua, gak menarik, homilinya muter-muter, gak nyambung. Dia ngomong apa nanti dibalikin lagi di tengah, nanti diulangi lagi di bagian akhir. Aduh pusing. Pernah mendengar komplain seperti itu? Gak dapat apa-apa Romo kalau misa di gereja Katolik. Makanya kita punya sesi ini. Lalu Anda memangnya harus merasa apa? Emangnya Anda harus merasa hati Anda selalu berbunga-bunga gitu? Kayak gereja bunga-bunga? Emangnya hati Anda itu harus selalu penuh gitu? Harus sampai meneteskan air mata karena merasa utuh penuh gitu? Enggak. Kita itu menyembah Tuhan, tidak pakai perasaan. Justru level penyembahan yang sejati itu pada saat Anda kering tidak merasa apa-apa, tapi Anda memutuskan untuk tetap datang Ekaristi. Anda tetap memutuskan, Tuhan hatiku kering. Tuhan saya jengkel sama romonya Tuhan. Pengen tak lempar sepatu deh Tuhan. Tapi Tuhan saya memutuskan untuk tetap hadir. Karena saya tahu bahwa ini penyembahan dan bukan Bible study dengan beberapa lagu-lagu meriah. Oke? Selalu dalam gereja Katolik, nih tak kasih tahu ya rahasia Ekaristia. Mau dengar nggak? Anda udah ngantuk? Kalau belum coba goyang sebelah kanan Anda bilang bangun. Rahasia Ekaristi itu terletak pada sacrificial element. Penyembahan yang utama, penyembahan yang sejati, penyembahan yang sempurna, selalu ada unsur sacrifice. Selalu ada unsur kurban. You buka kitab suci dari perjanjian lama, perjanjian baru. Selalu dikisahkan tentang anak domba yang disembelih. Sebagai kurban penghapus dosa. Dalam perjanjian lama itu anak dombanya berdarah. Fisik domba mbek. Dalam perjanjian baru ada satu pribadi yang memberikan daging dan darahnya untuk kita makan, untuk kita minum. Ini dagingku, ini darahku. Makanlah, minumlah. Yohanes bab 6 itu bicara, kan ada banyak orang mengatakan, Romo itu kan cuma simbol. Romo itu kan cuma apa? Representasi Romo. Baca Yohanes bab 6 itu. Yohanes bab 6 itu dengan jelas mengatakan ketika Yesus mengajar, akulah roti hidup yang makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup kekal. 2 kali Tuhan mengatakan, yang makan dagingku. Kali kedua dia pakai verb yang dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya drogo. Drogo itu seperti hewan sedang mengoyak-ngoyak hasil buruannya. Yesus mau mengatakan bahwa ini sungguh dagingku, ini sungguh darahku, ambil, makan dan minumlah.
Jadi dalam perjanjian baru kita melihat sacrificial element dalam Ekaristi. Dan itu sebabnya kita pergi Ekaristi walaupun hati kita kering. Walaupun hati kita itu nggak kerasa seneng, tersentuh, nangis. Halo? Emangnya apa? Hati kita harus selalu tersentuh gitu? Ini misa, bukan drama Korea. Halo? Ya? Makanya yang paling sejati Anda temukan dalam gereja Katolik. Saya tidak hendak mengatakan bahwa yang denominasi lain itu bukan penyembahan yang sejati. Romo tidak mengatakan itu. Romo nggak tahu itu sejati apa enggak. Tapi yang Romo tahu itu sejenis Bible study, membuka Alkitab dengan beberapa lagu pujian. That's all. Tapi kalau misa, saya tahu pasti ini ada unsur sejarahnya. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai bahkan nanti kitab Wahyu, anak domba yang disembelih itu. Selalu ada unsur korban. Oh, siapa yang baru ngeh ini? Jadi justru ketika Anda tidak merasakan apa-apa, ketika Anda tidak dihargai dalam pelayanan, di situ jangan-jangan Anda seperti Tuhan yang menyembunyikan dirinya untuk satu maksud baik. Amin? Amin? Jadi nggak apa-apa kalau nggak merasa apa-apa, datang aja, sambut dengan sepenuh hati, dengan segala keterbatasan kita. Amin? Mau seperti itu? Ya, Romo senang. Tepuk tangan dong buat Anda. Next. Ini kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 18. I pray, 1, 2, 3. That the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Jadi kadang-kadang kalau kita pelayanan tidak dihargai, pelayanan tidak dilihat, kadang-kadang pengorbanan kita tidak cukup membuat orang terpana, terpukau. Ya enggak apa-apa. Doanya ini Efesus bab 1 ayat 18, supaya mata hatimu diterangi. Supaya kamu bisa melihat pengharapan dari panggilanmu. Dan supaya engkau bisa berfokus pada kemuliaan sejati yang datang dari Allah. Dan itulah sumber kebahagiaan kita. Sumber kebahagiaan kita bukan validasi dari dunia. Katakan bukan. Kebahagiaan kita bukan validasi dari dunia. Bukan dari mulut orang lain. Bukan dari komentar-komentar teman-teman Anda. Bukan. Anda nggak butuh validasi itu. Yang Anda butuhkan validasinya adalah mata hati yang terbuka karena kita tahu tujuan kita adalah kemuliaan. Tujuan akhir kita adalah kemuliaan bersama para kudus. Amin? Amin? Anda ingin bersekutu dengan para kudus di surga? Betul ingin? Mati dulu tapi. Nah, sungguh ingin? Makanya jangan cari validasi dari apa yang duniawi. Anda akan banyak kecewa. Anda akan selalu terombang-ambing dengan dunia. Semakin Anda mengusahakan ketenaran, terkenal, populer, wow. Semakin deep down Anda akan habis. Anda akan kecewa. Ya? Tidak perlu dicari, cukup visimu adalah hidup kekal bersama para kudus. Next. Maka dalam kerja, Romo ingin mengatakan satu hal. Dalam hidup Anda, jangan bedakan antara altar dan yang bukan altar. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa penyembahan dalam bahasa Ibrani, avodah, nanti akan diserap dalam bahasa Arab, ibdah, lalu akan jadi ibadah. Ya akar katanya inilah sama-sama. Avodah itu artinya hidup, life, a seamless life of work, worship, and service. Jadi tidak ada bedanya antara kamu melayani altar, melayani sesamamu, melayani orang-orang di luar rumahmu, semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi ibadah menurut orang Yahudi itu tidak dipisah. Yang seperti Romo cerita tadi, ingat dalam homili? Tidak ada perpisahan antara apa yang kita rayakan di altar dengan yang di luar altar. Pekerjaan kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Pekerjaan itu kita ketika dipersembahkan kepada Tuhan dengan cinta. Maka saudari-saudaraku, Anda tidak perlu validasi dari orang lain. Anda tidak perlu pengakuan dari orang lain. Anda cukup melakukan hal-hal kecil dengan sederhana, tapi dengan cinta yang begitu mendalam. Amin. Satu kali saya dikerjain oleh pastor pembimbing saya. Saya dulu waktu frater jadi ekonom. Tugasnya adalah belanja ke pasar. Cocok sekali dengan wajah saya. Sangat tipikal. Saya disuruh cari pewarna celana jeans, dulu ada yang namanya bubuk Wantex. Anda tahu bubuk Wantex? Jadi dimasukin nanti jeans yang bulukan bisa jadi baru lagi. Pewarna. Dia ngomong, saya kan nggak tahu karena saya nggak sedang celana jeans. Terlalu ketat. Dia bilang, frater, pembimbing saya loh ini. Frater, nanti kalau ke pasar tolong carikan saya Wantex warna putih. Oke, Romo siap. Wantex warna putih mana ada. Wantex itu pewarna. Pewarna biru atau hitam warnanya. Jadi saya putari pasar itu, saya tanya satu-satu. Ada Wantex warna putih? Hah? Maaf sudah ada katanya. Loh kok sudah ada? Bu ada Wantex? Maaf sudah ada. Dipikirnya saya ini dealer Wantex. Apa? Orang yang sales Wantex itu loh. Saya tanya, ada Wantex bu? Maaf sudah ada. Dipikirnya Romo ini pedagang, mau nawarin sales gitu. Aduh luar biasa ya. Saya sempat kecewa karena dikerjai oleh pendamping saya itu. Tapi lihat ya, saya merasa kecewa tapi saya yakin dengan demikian berkat yang Tuhan berikan pada saya dalam ketaatan itu berlimpah-limpah. Betul sekali. Sejak saya dikerjain itu, mungkin Romonya merasa bersalah. Snack roti itu tidak putus berhenti untuk para frater. Jadi saya akhirnya menemukan juga bahwa ini ya, kadang-kadang kalau hal kecil yang membuat kita kecewa, kita persembahkan kembali kepada Tuhan, baliknya itu berkat. Amin. Amin. Asal Anda persembahkan dengan cinta. Asal Anda persembahkan dengan sukacita. Jadi kalau Anda mengalami salib, apapun itu, kegagalan usaha, penderitaan karena sakit penyakit, persembahkan dengan senyum pada Tuhan. Tuhan, ini persembahanku untukmu. Terimalah Tuhan. Anda akan lihat bagaimana persembahan penderitaan dan air mata Anda diubah menjadi berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang Anda bisa bayangkan. Amini. Amini. Jadi jangan memisah-misahkan antara kerja dan doa. Jangan dipisah. Kerja Anda ya doa Anda. Persembahan hidupmu itu. Jadi Anda tidak butuh sekali lagi validasi dari yang lain. Tuhan akan berikan berkat yang cukup untuk Anda. Amin. Next, ini contohnya. Seorang wanita sederhana, namanya Beata Kiara, ini hamba Allah ini ya, belum Beata. Dia dalam proses beatifikasi, hamba Allah Kiara Corbello Petrilo, orang Italia. Ibu rumah tangga biasa. Dia tidak cari validasi dari orang lain. Dia mama biasa. Mama yang kandungannya selalu gagal di awal-awal perkawinan. Kandungannya itu gugur terus. Sehingga dia satu kali berziarah dan berdoa mohon supaya kandungannya yang satu ini jangan gugur. Dan betul kandungannya tidak jadi gugur, satu anak ini. Tapi ketika dia mengandung anak yang handsome ini anaknya ketika sudah gede, ketika dia mengandung anak ini, sesuai dengan permintaannya Tuhan kabulkan, dia kena kanker. Kanker rahim. Jadi rahimnya harus diangkat. Tapi itu berarti apa? Berarti apa kalau rahimnya diangkat? Babynya harus diangkat. Dan dia bertahan. Dia bertahan, dia bilang pada dokter, saya tidak ingin membunuh bayi saya. Saya akan berusaha untuk mempertahankan. Dengan cinta. Dan Tuhan izinkan bayi itu lahir. Sampai disusui yang itu. Tetapi kankernya menyebar kemana-mana. Termasuk dia kehilangan mata kanannya. Karena kankernya sudah menyebar kemana-mana. Dan dia meninggal. Tapi dia meninggal dengan tersenyum. Dia meninggal dengan mengatakan,
tidak apa-apa pada suaminya. Dia bertanya pada suaminya, kamu sedih nggak kalau saya meninggal? Suaminya bilang, ya sedihlah. Tapi kata si calon beata ini, Kiara bilang, ya saya juga sedih meninggalkanmu. Tapi ada surga, ada kemuliaan surga yang nanti akan menunggu kita berdua. Dan dia bertahan demi anaknya. Anak itu lahir, dan kemudian karena cerita ini menyentuh hati banyak orang, dia meninggal dengan tersenyum dikelilingi banyak saudara. Dia bahkan mengadakan pesta perpisahan dengan teman-temannya. Jadi tidak boleh ada yang berduka. Dia mengadakan pesta. Makan bersama, sharing bersama, berdoa bersama. Lalu ketika dia meninggal ada begitu banyak mujizat terjadi. Ketika berdoa dengan Santa ini bersama Santa, calon Santa maksud saya. Dan ini adalah suaminya dan anaknya yang sekarang sudah berusia 15-an tahun atau 17 sekarang mungkin. Dan dia akan bisa mengikuti kanonisasi dan beatifikasi untuk menyatakan dia menjadi santa. Mama yang menjadi santa dalam gereja. Saya berharap ya di antara Anda akan ada santo dan santa yang hidupnya seperti ini. Dia hidupnya tersembunyi, mama biasa, luar biasa. Tapi cintanya luar biasa, amin. Yang dia lakukan sama seperti mama yang lain, tapi cintanya luar biasa. Dia persembahkan penderitaannya untuk Tuhan. Dan saya harap akan ada banyak santo-santa yang hidupnya reguler macam ini. Kalau ini kan hidupnya irreguler, tidak umum hidupnya. Yang pakai jubah ini kan tidak umum. Yang ini sudah banyak yang jadi santo-santa karena jubah mereka. Tapi yang papa dan mama, kita butuh lebih banyak santo dan santa dari papa dan mama. Tepuk tangan untuk Anda semua. Kalau di biara itu kita hidup teratur. Kita hidupnya itu memang, kalau jalani hidupnya baik-baik aja lurus-lurus, pasti masuk surga itu biara itu. Enggak kawin itu berat tahu. Jadi dan Anda yang berjuang di tengah dunia harus bekerja, mendidik anak, merawat anak, membahagiakan pasangan. Itu hidupnya jauh lebih berat. Dan itu sebabnya Anda diberkati dengan kesempatan untuk menjadi santo dan santa dengan lebih lebar daripada kami. Amin? Amin? Kok Anda gak yakin sih? Anda gak yakin ya? Coba Anda salami, yuk jadi santo, yuk jadi santa. Salami kanan kiri Anda, yuk jadi santo, yuk jadi santa. Orang di biara itu juga ya, saya kasih tahu ya, orang di biara itu juga ada nakalnya. Mau dengar cerita Romo? Ini tragedi durian ceritanya ini. Ini waktu kami novis, frater awal-awal pakai jubah, masih awal-awal bulan-bulan pertama. Novisiat kami dikelilingi pohon durian Sumatera, enak-enak. Nggak kayak durian Jakarta, mana ada durian di Jakarta. Jadi durian buahnya itu kalau panen selalu masuk ke ruang makan Romo-Romo. Tidak pernah mampir di ruang makan frater. Jengkel dong. Ada 2 frater yang nakal. Saya nggak usah kasih tahu namanya ya. 2 frater ini malam-malam mengendap-ngendap jam 11 malam gitu. Mengendap-ngendap mau mencuri durian yang sudah matang di ruang makan para pastor. Dibukalah, wah mereka nikmati. Tapi setelah menikmati baru takut ketahuan. Ini kalau ketahuan bisa bahaya panggilan ini. Bisa ditendang dari biara. Jadi apa yang dilakukan? Biji-bijinya dimasukin lagi. Lalu buah durian itu diikat dengan tali rafia. Dikembalikan lagi ke tempatnya. Ketumpukan durian yang lain. Jadi nggak berkurang, kalau dihitung tidak berkurang. Pinter ya. Tapi ceritanya tidak berhenti di sana. Mereka lupa. Mereka lupa bahwa
kami mendapat kunjungan dari seorang misionaris Amerika datang. Karena perbedaan waktu cukup jauh, dia kena jet lag. Jam 1 dia turun minum, karena nggak bisa tidur. Turun minum ke ruang makan para imam. Lalu baunya kan tajam sekali. Ini king of fruits, kata dia yang saya sering lihat di Google. Bau betul, tapi katanya enak, dia pikir begitu kan. Lalu bule ini, pastor bule ini coba cari satu, tapi kan keras. Dia lihat-lihat, oh kok ada yang diikat tali rapi ya. Digunting lah, langsung terbuka. Oh, durian itu begini bentuknya. Diambillah biji tadi itu, diemut-emut, kok nggak ada rasanya, kok tawar. Nggak puas satu, dia penasaran coba lagi. Dagingnya kok keras ya, kulitnya tipis, dia nggak tahu itu jigongnya para frater semua nempel di situ. Right? Besok paginya dia cerita. Dia cerita kepada rektor kami, oh ternyata durian itu tidak semanis yang orang bayangkan. Ya iya lu makan bijinya bekas para frater. Senakal itu loh para frater itu dulu. Nah kalau ini saya kalau saya pikir-pikir saya akan susah masuk surga kalau nggak pengakuan dosa karena ini. Jadi saya mau mengaku dosa waktu saya masih frater juga saya sering ngerjain teman-teman saya. Jadi kalau mereka mau berangkat kuliah para frater itu kan buru-buru. Tasnya seringkali ditaruh di depan bersama sepeda mereka. Nah disitulah kesempatan Romo memasukkan benda-benda asing. Seperti panci, tempat nasi, saya masukkan ke dalam tas mereka. Jadi ketika mereka kuliah, wah dibuka, loh kok ada panci, kok ada tempat nasi. Satu kali mereka balas dendam. Karena Jogja waktu itu masih gempa bumi, barang bantuan ditaruh di biara. Lalu sepanjang saya jalan, orang-orang melihat saya sambil nunjuk-nunjuk. Ada apa ya? Apa yang aneh dengan saya ya? Saya lihat nggak ada yang aneh ya. Tahu kenapa? Ternyata balas dendam para frater yang lain kepada saya. Mereka mengikat, BH bantuan untuk korban gempa itu diikat di ekor saya. Jadi BH-nya bertebangan itu di belakang. Dan saya nggak tahu, saya nggak lihat. Jadi orang-orang pada ngetawain saya. Dipikirnya kan saya psikopat. Jadi sama aja sebetulnya kita sama-sama berjuang untuk kekudusan ya. Anda berjuang dengan cara Anda, yang di biara juga kalau nakalnya nggak bertobat seperti ini ya susah juga masuk surga. Tapi intinya tetap satu saudari-saudara. Apapun yang Anda lakukan, kalaupun itu tersembunyi, kalaupun tidak dilihat orang lain, just be proud of it. Banggalah karena engkau visinya ke sana, ke surga, ke kekudusan itu. Santa yang di belakang saya ini tidak minta validasi dari orang lain. No, tapi dia setia lakukan perkara-perkara kecil termasuk saving her baby. Amin. Dan Anda juga bisa buat itu. Next. Yuk, ini cara yang lain dari Santo Jose Maria Escrivá. 1, 2, 3 baca. Yang biasa-biasa dan engkau telah menguduskan pekerjaan itu. Jadi kalau Anda merasa sulit untuk merasa, oh kok pekerjaanku rumit banget ya, kok pekerjaanku sulit sekali ya. Anda tambahkan satu doa kecil, Tuhan tolonglah aku. Supaya pekerjaanku ini bisa menjadi salib yang menyelamatkan keluargaku. Amin. Amin. Jadi Anda kalau mengalami kesulitan dalam pekerjaan selalu ingat bahwa ini adalah kesempatan bagi Anda untuk tanda tangan cek surgawi Anda. Semakin sulit pekerjaan Anda, semakin menantang pekerjaan Anda, semakin Anda itu punya kesempatan untuk taken cek surgawi Anda itu. Saya selalu yakin itu. Yang paling memberatkan untuk Romo, walaupun pekerjaannya itu sangat-sangat spiritual, adalah mendengarkan pengakuan dosa. Ampun, dalam masa Paskah, kalau mendengarkan pengakuan dosa umat, itu bisa
Aduh, ngantrinya panjang sekali. Anda tahu ya, pada saat pekan suci lebih-lebih. Kadang-kadang Romo sudah 20 orang sudah berhenti ngitung. Karena capek sekali loh. Dan yang masuk baunya beragam. Kalau Romo sudah nggak konsen lagi, penitensinya Romo pengen pakai baunya itu loh. Kalau parfum, ya 3 kali salam Maria saja ya. Penitensinya. Kalau dia pakai minyak gosok caplang, ya Bapak kami 10 kali. Kalau dia pakai mulai minyak macam-macam, waduh. Terutama minyak urut itu yang baunya tajam sekali, Anda tahu ya, minyak parem kocok kalau di Jawa itu ya, minyak parcok itu ya. Itu kan tajam sekali minyak urutnya itu. Itu saya suruh jalan salib biasanya. Pakai lutut. Enggak, jadi semakin sulit pekerjaan Anda, you harus menjadikan itu persembahan. Kasih satu motif spiritual di sana. Dan kata Santo Jose Maria Escriva, pendiri Opus Dei, Anda telah menguduskan pekerjaanmu itu. Jadi kalau sulit, bilang Tuhan semoga ini bisa jadi salib yang menyelamatkan keluargaku. Kalau Anda sedang bergumul misalnya dengan adik Anda yang jengkeli. Tuhan semoga dengan pekerjaan sulit ini, adikku bisa diselamatkan. Amin. Nah, jadi ada intensi khususnya. Romo kalau mengalami kesulitan tertentu, saya akan mendoakan orang-orang tertentu yang sedang kesulitan. Ya, mohon pertobatan misalnya, pertobatan bagi Ko David misalnya ya. Next, dan kita punya satu santo yang luar biasa yang tadi jadi gambar di depan. Bapa dalam bayang-bayang. Santo Yusuf ini terkenal karena tanpa kata dia mengguncang sejarah. Tidak ada satupun kata yang diucapkannya. Tetapi ketaatannya mendidik sang penebus. Luar biasa loh. Bunda Maria punya kata-kata dalam kitab suci enggak? Banyak, banyak. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku. Apalagi kata-kata Bunda Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Magnificat itu. Doa yang panjang itu. Ya toh? Bunda Maria banyak kata-kata. Santo Yosef pernah berkata-kata enggak dalam kitab suci? Halo? Pernah ada kutipan langsungnya enggak? Yosef berkata (2) ada? Enggak ada. Yosef bekerja dalam diam. Dan dia sekali lagi tidak butuh tampil. Dia tidak butuh untuk show off. Dia tidak butuh untuk menunjukkan siapa dia. Dia bekerja di balik layar. Dalam bayang-bayang. Itu keutamaan Santo Yosef. Tapi lihat ketaatannya membesarkan sang penebus. Santo Yosef ini laki-laki sejati. Pria tidak bercerita. Apa akibatnya pria tidak bercerita? Next. Ini akibatnya. Akibat dari pria tidak banyak cerita, semua obat sakit kepala, mulai dari anak kecil sampai anak yang gede, itu semuanya gambar laki-laki. Anda pasti baru sadar ini. Semuanya, Bodrex, Panadol, Oskadon, bahkan Panadol anak-anaknya aja anak laki-laki. Pria tidak bercerita. Ini akibatnya. Kadang-kadang kita juga merasa demikian. Kita butuh saluran untuk cerita tapi kita nggak dapat teman. Kita butuh saluran untuk bercerita tapi kita nggak dapat teman. Seringkali kan next. Ini loh yang buat Romo jengkel itu loh. Ini satu-satunya obat di mana pria dan wanita dihadirkan bersama-sama. Dan lihat, yang korbannya siapa? Wanita ditampilkan sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Sesuai kisah kitab Kejadian Romo. Ini satu-satunya obat yang harus kita lihatlah. Padahal penyebab laki-laki sakit kepala tidak lain tidak bukan adalah, saya nggak berani nyebut.
Kopiku mana ya? Aduh. Saudari-saudara, yang makan buah terlarang sehingga berdosa itu siapa pertama kali? Yang makan pertama loh. Yang makan pertama. Hawa apa Adam? Jadi yang berdosa siapa? Heh. Yang berdosa pertama kali siapa? Yang makan siapa? Yang makan buah pengetahuan itu siapa? Hawa. Jadi yang berdosa pertama? Laki-laki tidak bercerita. Si Adam itu makannya belakangan, makan cuman 1 gigit. Sehingga nyangkut di tenggorokan karena cuman 1 gigit aja. Ini namanya, Romo gak ada ya daging semua nih. Tapi kalau Anda punya jakun, itu bahasa Inggrisnya apa? Adam's apple. Apelnya Adam. Menurut legenda, yang Hawa dia makan 2, turunnya agak jauh. Legenda. Jadi yang berdosa duluan siapa? Adam apa Hawa? Yang berdosa duluan tetap Adam. Laki-laki tidak bercerita. Kenapa? Karena diyakini oleh para ahli tafsir kitab suci, kemana Adam ketika Hawa sedang digoda. Kalau saja Adam ada di sisi Hawa dan tidak pergi main biliar, main pedal sendirian, kalau dia nggak nongkrong di kafe sama temennya, mungkin Hawa tidak akan jatuh dalam godaan dosa. Ya, jadi yang bersalah tetap ini loh. Romo mau katakan ya, kamu siap-siap menderita loh. Kamu mau buat baik sekalipun, kamu tidak akan sangat atau sungguh diapresiasi oleh orang kok. Contohnya laki-laki. Kita udah berusaha sekuat tenaga, masih dibilang nggak cukup kerjanya. Istirahat sebentar dibilang pemalas. Ngeluh sedikit dibilang lemah. Sakit dibilang manja. Mati. Itulah. Kamu itulah laki-laki, nggak bisa jaga kesehatan. Lihat kalian semua, perut-perutnya ikut pria-pria prenagen semua, lihat. Nah. Jangan menunjuk ke saya. Dalam hal ini, you bisa lihat Santo Yusuf. Ada paralel yang sangat keren antara Yusuf dalam perjanjian lama. You tahu, ingat kisahnya dalam perjanjian lama, kitab Kejadian? Ingat? Kitab Kejadian itu setelah kitab Keluaran. Kejadian itu kitab pertama. Memang konsentrasi sudah menurun ini ya. Udah mulai capek. Keluaran. Lihat next. Kisah 2 Yusuf. Kita lihat ya, mengapa Santo Yusuf dan Yusuf dalam perjanjian lama itu mirip banget. Sama-sama tidak banyak show off. Sama-sama dia menanggung segala sesuatu. Nama bapaknya siapa? Yusuf perjanjian lama. Nama bapaknya? Yakub. Nama Santo Yusuf bapaknya siapa? Dalam garis keturunan silsilah Yesus. Yakub juga. Ayo, pasti baru tahu. Keduanya juga hobi mimpi. Yusuf dalam perjanjian lama mimpinya tentang saudara-saudara, dan dia juga membantu Firaun menafsirkan mimpinya. Ingat kisah itu? Ingat nggak kisahnya? Ingat dong, dia juga ahli mimpi. Suatu ketika ada seorang istri, anniversary perkawinan, dia kasih kode pada suaminya, "Papa, semalam mama mimpi ada cincin berlian baru, papa. Apa artinya kira-kira papa?" Si suami
yang begitu polos. Pulang dari kerja dia membawa bungkusan yang sangat mewah. Happy anniversary sayangku. Dibuka bungkusannya, apa isinya? Buku tafsir 1001 mimpi. Soalnya istrinya nanya apa arti mimpi. Dibeliin buku tafsir 1001 mimpi. Saudara-saudariku, dua-duanya juga bermimpi. Santo Yusuf dalam perjanjian baru juga menerima bimbingan ilahi melalui mimpi. Ingat kan? Hai Yusuf, segera ambil anak ini. Dia diingatkan dalam mimpi oleh malaikat supaya pergi mengungsi ke Mesir. Dua-duanya juga ke Mesir. Dan dua-duanya juga menjaga kemurnian dalam diamnya. Yusuf itu menolak ajakan istri Potifar. Anda ingat Potifar itu siapa? Halo? Dalam Kejadian? Potifar itu siapa? Bosnya Yusuf. Ketika sedang sibuk, istrinya mendatangi Yusuf dalam perjanjian lama itu. Sup. Ayo bobo dengan saya sup. Ini. Tapi apa yang dilakukan? Dia menolak. Dia tidak mau menjaga kemurniannya. Yusuf juga demikian dalam perjanjian baru. Dia menolak untuk mencerai, dia menolak untuk melaporkan Maria yang sudah mengandung lebih dulu. Ingat, dia menjaga kemurnian Maria pasangannya. Indah sekali ini. Paralel dua Yusuf ini. Next. Masih ada lagi dua-duanya dibawa ke Mesir. Penderitaannya sama-sama menderita. Satu dijual oleh saudaranya, yang satu karena pengungsian merasa cemas. Dan yang terakhir, kalau Yusuf dalam perjanjian lama menyediakan gandum fisik bagi Mesir dan belahan dunia yang lain, Yusuf dalam perjanjian baru memelihara dan memberi makan Yesus, sang roti hidup. Jadi Anda lihat, aksi mereka keduanya dilakukan tidak dengan heboh. Keduanya dilakukan tidak dengan drama-drama. Karena sekali lagi pria tidak bercerita. Ya tapi ini bukan hanya berlaku bagi para pria. Para wanita juga bisa melakukannya. Syaratnya apa? Bersandar pada kemurahan hati Tuhan. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dari Kolose bab 3 ayat 3. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Santo Paulus selalu mengamanatkan ini. Jangan cari validasi dari dunia. Karena dunia sudah mati. Di dalam tubuh kita keduniaan mati. Di dalam tubuh kita kedagingan kita mati. Kedagingan kita diubah oleh kebangkitan Yesus. Sehingga identitas kita yang adalah anak-anak dunia dihapus. Menjadi anak-anak terang. Anak-anak Allah. Amin. Kadang-kadang kita lupa ya masih mengikuti kedagingan kita. Padahal kedagingan kita sudah dimatikan oleh Tuhan. You tahu nggak teman-teman? Ini beberapa kali pelayanan pelepasan kuasa gelap. Orang yang bersekutu dengan jimat-jimat itu ya supaya dia sukses. Orang yang hobi kedukun, cari ilmu ini, ilmu itu supaya dia kebal. Supaya dia bisa dapat cewek yang cantik pakai ilmu pelet, ilmu hitam. Nanti ketika pelepasan, mereka akan menunjukkan identitas aslinya bersama kuasa gelap. Rata-rata pada jadi hewan. Entah jadi macan, entah jadi monyet, bertingkah seperti hewan. Anda baru tahu ya ini ya? Mau lihat? Gak usah lah ya, serem soalnya. Satu sahabat saya bahkan menjadi ular karena dia dimasuki oleh ilmu hitam yang mengubahnya itu kayak ular gitu loh. Dan dia bertingkah seperti ular. Lidahnya itu menjulur setiap beberapa detik. Beberapa detik sekali. Wah, saya paling senang godain dia. Karena dia sakitnya 3 minggu kayak gitu, lidahnya keluar seperti ular. Sampai romonya juga doa puasa, pelepasan untuk dia. Tapi selama 3 minggu itu saya bahagia sekali. Kalau saya masak Indomie, saya deketin dia. Dia nggak bisa makan kan, lidahnya keluar terus. Jadi seneng bener kamu berbahagia di atas penderitaan orang lain.
Tapi Anda lihat ya, yang bersekutu dengan keduniaan akan diubah martabatnya menjadi sangat rendah. Seperti anak hewan. Padahal martabat kita anak Allah. Maka matikan kedaginganmu. Matikan semua roh yang mengikatmu untuk menghalangimu menjadi anak Allah. Matikan itu. Biarlah kita nggak dikenal, yang penting kesucian milik kita. Amin. Biarlah kita nggak populer, biarlah pekerjaan kita kecil dan remeh-temeh, tapi kekudusan milik kita. Amin. Anda tidak perlu show off. Karena apa? Kerendahan hati yang akan dihitung pada akhirnya. Amin. Itu aja dari Romo. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Jadi ada setidaknya 3 poin yang Anda bisa bawa pulang. 1, durian Sumatera itu enak. No. Yang 1, kadang-kadang kita tidak harus muncul. Ada saatnya kita dituntut dengan setia melaksanakan tugas yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Tapi kita tahu visinya adalah kekudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda ingin menguduskan pekerjaan Anda, ingat, kasih niat supernatural. 1 aja. Anda ingin kasih ini berkat untuk siapa nih? Sehingga penderitaan Anda diubah menjadi berkat. Sehingga mata kita nggak cuma lihat kesusahan. Mata kita melihat berkat yang Tuhan akan sediakan kapan? Nanti. Pada waktu Tuhan yang paling baik. Amin. Jadi kita jadi orang itu gak gampang putus asa. Kita jadi orang gak gampang mengeluh. Kita kemana-mana kita nyatakan Yesus bangkit dalam wajah kita. Ya, itu poin kedua Romo. Dan poin ketiga Romo, jangan lupa. Jadilah kecil. Jadilah rendah hati. Jadilah Anda seperti tanah, humus. Subur. Diam-diam tapi menumbuhkan banyak benih yang baik. Diam-diam tapi menumbuhkan banyak buah yang manis. Jadilah humus dengan semangat kerendahan hati. 3 poin itu bawalah pulang. Tuhan memberkati Anda.